Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pendukung Rizik Syihab berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Negeri Purwakarta, Jawa Barat. Mereka menuntut HRS dibebaskan tanpa syarat karena mereka menganggapnya tidak bersalah. Aliansi Umat Islam Purwakarta berunjuk rasa di Gedung Kejaksaan menuntut pembebasan HRS dan persidangan yang digelar secara adil. Meski kasus HRS telah masuk ke ranah persidangan dan menjadi wewenang majelis hakim, sejumlah perwakilan pengunjuk rasa tetap meminta bertemu dengan pihak kejaksaan. Unjuk rasa ini dikawal pihak kepolisian, Polres Purwakarta, dan TNI Purwakarta. Sementara persidangan Rizik Syihab besok akan dilakukan secara offline, artinya secara langsung, tidak lagi daring seperti yang berlangsung 2 pekan sebelumnya. Bagaimana persiapan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Kita bergabung dengan reporter Salsabila Syaira. Salsa, selamat malam. Bagaimana suasana menjelang persidangan di sana? Selamat malam Latif dan juga pemirsa, betul sekali dinamika daripada persidangan terhadap terdakwa Muhammad Rizik Syihab terkait 3 perkara, yaitu kasus kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat, kasus kerumunan di Megamendung Bogor Jawa Barat, termasuk juga dengan kasus tes hasil usap di Rumah Sakit Umi, memang sudah terasa dinamikanya sejak 2 pekan yang lalu, atau berarti sudah 3 kali sidang dengan agenda yang sama dilakukan, yaitu dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yang dimana pada sidang terakhir pada tanggal 23 Maret lalu, akhirnya permohonan sidang untuk dilakukan secara tatap muka atau offline dikabulkan oleh majelis hakim dengan tentu saja harus menegakkan protokol kesehatan. Dipantau dari sisi persiapan kedatangan terdakwa dan juga penegakan protokol kesehatan besok, menurut sumber yang kami dapat, yaitu adalah Kabak Umum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dikatakan bahwa besok akan datang terdakwa dari Rutan Barreskrim Polri dan akan diterima di ruang tahanan pria Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang nantinya tidak akan ada ruang transit lain, yang dimana hanya akan berpindah dari ruang tahanan pria ke ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana besok memang akan dimulai pukul 9 pagi dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Seperti besok itu para pengunjung pun harus memperhatikan himbauan daripada penegak protokol kesehatan, di mana saat datang akan melewati metal detector, pengecekan suhu, wajib mencuci tangan, dan juga yang masuk ke ruang sidang hanya maksimal kurang lebih 20 orang saja, dan sisanya bisa menyaksikan proses persidangan melalui layar ataupun monitor di luar ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan tentu saja dari petugas keamanan akan dikerahkan petugas gabungan TNI Polri sejumlah 1.985 orang, di mana besok juga akan disediakan 3 pos kesehatan oleh kepolisian untuk pemeriksaan tes antigen COVID-19 di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang akan diletakkan 2 di luar dan 1 di dalam. Dan Latif juga pemirsa diinformasikan bahwa pada esok hari akan diberlakukan sejumlah pengamanan ketat dari petugas kepolisian dan TNI untuk para simpatisan yang kemungkinan akan hadir. Namun demikian, sampai hari ini diinformasikan belum ada izin atau pemberitahuan resmi daripada simpatisan terencana yang akan datang dalam jumlah besar ke persidangan pada esok Jumat pukul 9 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kembali ke Latif. Salsa, jadi selain pengamanan kedatangan simpatisan juga ada protokol kesehatan. Baik, Salsabila Syaira melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Beralih ke berita lain, ondel-ondel yang menjadi ikon budaya Betawi kini terancam tidak bisa tampil lagi di jalanan. Pemerintah Jakarta berencana menjatuhkan sanksi bagi pihak yang masih menggunakan ondel-ondel untuk mengamen dan mengemis. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, kita ngarang ondel-ondel. Ondel-ondel
merupakan salah satu warisan budaya Betawi, bahkan tercantum dalam Pergub sebagai ikon budaya Betawi yang perlu dijaga dan dilestarikan. Namun kesenian ini seolah mengalami pergeseran nilai saat budaya tersebut dijadikan alat untuk mengamen bahkan mengemis. Ya, di sudut-sudut jalan Jakarta sering terlihat bagaimana pengamen dan pengemis berkostum ondel-ondel. Kini, sang ikon ibu kota tersebut terancam dilarang tampil di jalanan. Pemprov DKI Jakarta melarang ondel-ondel berkeliaran untuk dijadikan ajang mengemis dan mengamen. Kalau menurut saya sih kalau emang itu keputusan aturan pemerintah, ya ini aja, saya pasrah aja. Oke, nah, Ya. nanti ini kan abang untuk apa nih? Apa namanya pakai ondel-ondel? Ya ini saya cuman buat sampingan aja. Oke. Nanti kalau misalnya dilarang oleh pemerintah pakai ondel-ondel ini, Ya. abang mau kemana atau nanti selanjutnya bagaimana? Ya paling kalau dilarang ondel-ondel itu paling saya nyari kerjaan aja. Rencana larangan ondel-ondel di jalanan hingga kini masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian menganggap hal tersebut justru menjaga budaya Betawi. Namun sebagian lagi justru menganggap apa yang dilakukan ondel-ondel di jalanan merusak citra budaya Betawi. Bagaimana menyikapi polemik pelarangan ondel-ondel dipakai di jalanan? Kita akan berbincang dengan Ketua Praksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, dan sejarawan JJ Rizal. Saya ke Pak Gembong dulu. Pak Gembong, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sejauh mana proses pembuatan perda untuk pelarangan ondel-ondel di jalanan ini, Pak Gembong? Sebetulnya bukan perda, Mas. Perda itu adalah yang sudah kita putuskan, itu adalah Perda Pelestarian Budaya Betawi. Kemudian implementasi daripada pelaksanaan pelestarian budaya Betawi itu kan diturunannya dalam Pergub, kan seperti itu. Kemudian bahwa ondel-ondel itu sudah dijadikan ikon budaya Betawi, ya, itu dalam Perda. Kemudian dalam Pergub juga seperti itu. Jadi kaitan dan pelarangan itu nanti implementasi dalam bentuk Pergub, Mas. Ya. Dasar pelarangan ini sebetulnya apa, Pak Gembong? Ya kalau kita maknai bahwa ini kan ikon salah satu ikon budaya Betawi. Rasanya kok tidak elok kalau itu jadikan alat kan, gitu. Jadikan alat untuk ngamen itu rasanya kok kurang begitu pas diterapkan untuk mencari sesuatu dalam bentuk kegiatan di jalan-jalan dan lain sebagainya. Karena ini kan sifatnya kan sangat apa ya? Ya ikon nih saya pikir ya nggak elok lah kalau itu kita jadikan alat untuk ngamen seperti itu, Mas. Oke, jadi ini ikon kemudian tapi diturunkan marwahnya karena digunakan mengamen. Seperti itu dasar pelarangan. Saya ke sejarawan JJ Rizal. Jal, Anda setuju dengan sikap dari DPRD dan pemerintah Jakarta terkait pelarangan ini? Rizal? Halo? Ya. Bagaimana Anda menyikapi pelarangan yang dilakukan DPRD dan pemerintah Jakarta, Jal? Iya, menurut saya sikap Pak Gembong ini terlalu Jawa ya, nggak sadar bahwa dia ada di DPRD DKI Jakarta. Harusnya dia belajar kebudayaan Betawi itu tidak seperti kebudayaan Jawa yang kenal konsep adiluhung. Di Betawi itu nggak dikenal konsep kebudayaan adiluhung atau artinya kebudayaan keraton. Ondel-ondel itu kebudayaan masyarakat agraris yang muncul sebagai bagian dari pesta rakyat menyambut perubahan musim ke musim tanam. Artinya Jadi, ondel-ondel turun ke jalan merupakan aslinya marwah dari ondel-ondel itu sendiri. Iya, karena kalau kita lihat gambar-gambar kuno atau litografi kuno, ondel-ondel itu keluar masuk kampung. Karena fungsi ondel-ondel memang itu sebagai tolak bala. Artinya ketika dia masuk kampung, keluar kampung, dia itu sedang membersihkan apapun yang bersifat membahayakan kampung itu. Jadi pada masa lalu apabila ada pandemi gitu seperti sekarang gitu ya, atau ada banyak maling begitu ya, itu biasanya ondel-ondel akan dipanggil untuk keluar masuk kampung, keliling, karena itu lagunya juga judulnya kan di Arab. Jadi menurut saya yang pertama harus dipahami adalah ini produk kebudayaan, jangan
Ketika kemudian ini dibawa ke jalanan dan sepertinya mengamen, bahkan ada yang menyebutnya mengemis, apakah nilai-nilai kebudayaan itu tidak terganggu di sana jalan? Artinya problemnya sebenarnya bukan pada dia mengamen, ya, bukan pada apalagi dia mengemis, tapi pada wawasan. Satu, wawasan kita yang melihat ondel-ondel yang problem karena terlalu Jawa. Melihat kebudayaan itu sesuatu yang adiluhung begitu ya. Oke. Tapi juga kepada ondel-ondelnya itu memang juga problem dalam perubahan waktu yang panjang ya, yang sifatnya long dure begitu ya. Itu kan mereka berevolusi untuk bertahan. Mereka pernah hampir punah tahun 57 karena dilarang oleh wali kota Sudiro ya, yang juga memandang ondel-ondel itu sebagai sesuatu yang buruk, keluar masuk kampung, mengamen begitu ya, karena dianggap menghina orang pribumi. Kemudian dilarang, bukan hanya ondel-ondel, juga tanjidor begitu ya. Oke. Nah, tapi ini akibatnya apa? Dalam waktu yang panjang mereka tuh mati suri, baru nanti zaman Bang Ali tuh bisa hidup lagi. Artinya wawasan kita itu yang mesti belajar dari masa lalu, jangan sampai perkembangan ondel-ondel karena berusaha untuk survive tanpa ada pertolongan dari siapapun, senimannya sendiri Tanpa ada berusaha pertolongan. Baik, Iya. saya ke Pak Gembong lagi. Datang-datang kita harus melarang-larang itu kan, menurut saya itu agak gimana gitu. Baik, oke Jal. Saya ke Pak Gembong. Pak Gembong, kalau seperti penjelasan Rijal tadi, kenapa menggunakan perda pelestarian budaya sebagai dasar, bukan perda ketertiban umum saja, kalau ternyata karena mereka berada di jalanan mengganggu ketertiban orang lain? Bukan. Kita melihatnya memang ada sudut pandang yang berbeda ya. Artinya sudut pandang yang berbeda dari Bang Rijal tadi soal produk kebudayaan. Sementara kita melihatnya adalah bahwa itu adalah ikon budaya Betawi yang kita harapkan itu bisa kita lestarikan dalam bentuk yang lebih, marwahnya lebih tinggi kan, seperti itu. Maka sekarang yang harus ini menjadi PR-nya Pemprov DKI Jakarta adalah bagaimana ikon itu bisa kita jadikan alat untuk bisa menyampaikan pada publik bahwa ini adalah ikon Jakarta yang harus sama-sama kita lestarikan dalam bentuk dalam kegiatan-kegiatan yang jauh lebih baik seperti itu sebenarnya Mas gitu loh. Bukannya kalau kemudian ini dipakai setiap hari dan dipakai ke banyak tempat kemana-mana, justru sebagai ikon dia semakin megah kelihatannya, Pak Gembong. Caranya yang saya kira kurang pas. Caranya yang kurang pas. Baik. Menurut kami caranya yang kurang pas. Misalkan gini, contoh dalam kegiatan kegiatan kemasyarakatan itu bisa misalkan katakanlah ada orang hajatan kita pakai untuk mengarak, itu seperti itu kan jauh lebih tinggi kan derajatnya gitu loh, dibandingkan dengan itu kita jadikan sebagai alat untuk ngamen kan, seperti itu Mas gitu loh. Oke. Gitu. Rijal, apakah cara yang keliru atau pemahaman? Ya menurut saya pemahamannya yang keliru sih, karena misalnya menggunakan perda kebudayaan Betawi itu menurut saya lebih parah lagi malah. Artinya yang membuat perda itu nggak ngerti kebudayaan Betawi itu kayak apa. Jadi mengamen itu bukan kata yang buruk menurut saya gitu. Kenapa tiba-tiba diberi image yang negatif? Jadi persoalannya menurut saya pada konsep pemahaman apa itu ondel-ondel. Karena ini ikon budaya, produk budaya menurut saya. Dia bisa jadi ikon, dulu kita sering nonton MTV, bajai itu jadi ikon, tapi busuknya juga minta ampun bajai. Ya, tapi menurut saya bukan dia salah. Artinya wawasan kita dan wawasan pekerja ondel-ondel itu yang mesti dikoreksi. Jadi bukan pelarangan, tapi bagaimana memberikan marwah kepada ondel-ondel itu. Oke. Ya, bukan dilarang. Nah, kalau kemudian dibawa ke jalanan, itu mengganggu marwah tidak? Ya, menurut saya, kota itu kan seperti ruang festival ya, with club begitu. Misalnya kalau kita memahami tentang apa arti ondel-ondel. Ondel-ondel itu adalah bentuk manifestasi dari kekhawatiran kita terhadap keburukan-keburukan yang menimpa sebuah ruang. Saya suka berpikir kalau Jakarta ini tiba-tiba meledak begitu banyak ondel-ondel, di mana setiap kita melangkah kita bisa ketemu lebih dari 2 atau 3. Saya khawatir ondel di Jakarta itu setannya tambah banyak begitu. Oke. Tahun 1970-an ketika Bang Ali mengangkat ondel-ondel, itu kan Bang Ali tuh mengambil lokal wisdomnya. Karena apa? Karena dianggap ondel-ondel ini simbol dari tolak bala, maka dia menghadapi satu bahaya yang disebut mandor kawat, kerja kendor, main korupsinya kuat. Karena itu dia pasanglah ondel-ondel itu di depan-depan pintu-pintu kantor-kantor pemerintahan kota. Oke. Agar apa? Agar kita bisa belajar tentang lokal wisdomnya. Di kampung-kampung
ketika Oke. diarak, ketika mereka mengamen. Karena masyarakat merasa menemukan pengamanan spiritual. Oke, baik. Cuma caranya saja menurut Caranya, saya, soal bukan cara. dilarang, gitu. Soal cara. Iya. Baik, saya ke Pak Gembong. Pak Gembong, masukan dari sejarawan Betawi ini, local wisdom, apakah akan diadopsi dalam pembuatan perda nantinya? Saya kira itu bagus. Artinya begini, misalkan contohnya itu kita jadikan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan bisa juga, Mas. Ya. Dalam bentuk kerajinan yang akhirnya tuh justru mereka kan jauh lebih hidup gitu loh, Mas. Itu kita jadikan cindera mata misalkan. Cindera mata luar biasa di Jakarta ini. Kalau itu kita tapi pemerintah daerah harus turun tangan dalam rangka melakukan pembinaan agar bisa ada kerajinan bisa hidup untuk bisa menghidupi para seniman itu. Seperti itu barangkali. Oke, ada soal marwah kebudayaan, ada pelestarian budaya, dan juga ada ketertiban umum, serta ada penggerakan ekonomi. Mungkin habis dialog ini, Rizal nanti bisa langsung berbicara dengan Pak Gembong untuk merumuskan perda yang lebih baik lagi nantinya. Terima kasih Pak Gembong dan juga Rizal. Memang wawasan kebudayaan yang perlu ditambah. Baik, oke Jal, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Siswi SMA sedang diburu ratusan orang, termasuk pejabat, karena dituding menipu lewat investasi bodong. Kami segera kembali.